Balapan chaos, Kapten Amerika tumbang, Pangeran Ducati berkuasa, meskipun hoki, namun menang tetaplah menang. Itu sudah valid dan tidak bisa diubah lagi. Pecco Bagnaia akhirnya bisa berbuka puasa dan menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar penonton duo Marquez saja. Sebelum balapan dimulai, suasana di lintasan cukup chaos. Semua pembalap dibingungkan dengan kondisi cuaca yang tidak begitu bagus. Marquez jadi pembalap pertama yang lari ke pedok untuk menggunakan motor settingan kering. Namun, dengan banyaknya pembalap yang berlarian ke pedok, bahkan ada momen kocak di mana Viñales kebingungan mencari motornya yang hilang. Akhirnya, pihak MotoGP memutuskan untuk menunda start supaya semua pembalap dapat menyiapkan motor settingan kering untuk balapan dan bersiap untuk menjalani restart tanpa adanya penalti bagi pembalap. Jelang dimulainya balapan, motor Viñales tiba-tiba mati. Akhirnya motornya didorong keluar dan harus memulai start dari pit lane. Balapan dimulai dengan start yang mulus dari Marc Marquez dengan diikuti oleh Alex Marquez di posisi kedua dan Francesco Bagnaia yang start bagus dengan langsung merangsek ke posisi ketiga. Bagnaia langsung tampil menekan di awal balapan ini dengan menyalip Alex di tikungan ke-11, namun Alex kembali menyalipnya lagi. Pada tikungan ke-13, Quartararo menyalip Acosta, maju sedikit ke depan terlihat Morbidelli menyalip Miller, lalu Miller menyalip kembali di tikungan terakhir. Kini Morbidelli dikurung oleh duo Yamaha dan pada lap kedua ini terlihat Acosta berusaha menyalip Quartararo. Di lap ketiga, terlihat Marquez sudah membuat gap dengan Alex dan juga Bagnaia. Lalu, di lap berikutnya Bagnaia melakukan slipstream di lintasan lurus, kemudian menyalip Alex di tikungan ke-12. Bagnaia naik ke posisi kedua dan kini sedang berusaha untuk menjauhi Alex, sembari memangkas jarak dengan Marquez di depan yang sedang nyaman memimpin lomba. Pada lap ke-8, pembalap KTM Pedro Acosta terjatuh di tikungan pertama. Pada lap berikutnya, giliran sang Kapten Amerika yang tersungkur di aspal favoritnya. Marquez memasuki tikungan terlalu dalam sehingga ia tergelincir dan terjatuh. Marquez buru-buru membangunkan motornya dan kembali ke lintasan untuk melanjutkan balapan. Marquez melanjutkan balapan hanya dengan satu step saja dan windshieldnya yang sudah pecah. Marquez kini berada di depan Savadori dan Viñales. Pada tikungan ke-11, Viñales mencoba masuk dan menyalip dua pembalap sekaligus. Namun, sayang ia melebar sehingga Marquez kembali menyalipnya. Dan di tikungan ke-12, Viñales lagi-lagi menyalip Marquez. Kini ia sukses dan langsung menutup laju dari Marquez untuk menyalipnya sehingga membuat rivalnya itu tidak bisa menyalipnya lagi. Dan di tikungan ke-16, giliran Savadori yang menyalip Marquez dan Marquez pun kembali menyalipnya. Tapi Savadori memberikan perlawanan kepada Marquez. Ia mencoba menyalip Marquez di tikungan ke-19 dan berhasil. Pada lap ke-11 ini, Acosta masuk ke pit stop dan tak melanjutkan balapan. Di lap yang sama, giliran Joan Mir yang terjatuh dan tidak dapat melanjutkan balapan. Dan kini Marquez berhasil disalip oleh Chandra, namun Marquez nampaknya lebih memilih untuk masuk ke dalam pit stop. Karena mustahil baginya untuk terus membalap dalam kondisi seperti ini, di mana ia hanya menggunakan satu step saja, yang jelas saja kakinya akan sangat capek jika harus menahan bobot motor yang cukup berat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Alhasil, ia tak bisa sepenuhnya mengerahkan potensi motor Ducati Desmosedici GP. Kembali ke depan, ada Aldiger yang sedang berduel menghadapi Zarco. Keduanya saling adu salib di tikungan dengan cukup sengit. Motor Aldiger jelas jauh masih unggul dibandingkan dengan motor milik Zarco. Dengan balapan yang menyisakan 4 lap lagi, kini giliran Bezzecchi yang menyalip Zarco. Akan tetapi, Zarco langsung meladeni Bezzecchi hingga pada lintasan lurus. Saat memasuki tikungan ke-12, Bezzecchi menyalip Zarco. Lalu pada lap berikutnya giliran Bestia yang menyalip Zarco di tikungan ke-12. Namun sayang bagi Zarco, saat keluar dari tikungan ke-12, ia tergelincir dan terjatuh. Alhasil, kekecewaan itu pun muncul dari cara Zarco. Ia tidak bisa melanjutkan balapan.
Balapan menuju akhir, di mana Francesco Bagnaia tetap memimpin balapan tanpa adanya perlawanan dari pembalap lainnya. Hingga Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenangnya, ia diikuti oleh Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio.